Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah Masjid Silaturrahim serta para siswa Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Para hadirin sekalian, surah Al-Baqarah ayat 62 yang dibacakan tadi, dan juga ada surah yang mirip dengan itu dengan sedikit berbeda redaksi, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 69. Kedua surah ini sering dijadikan argumen oleh orang-orang liberal sebagai dalil, sebagai hujjah bahwasanya semua agama itu sama. Bahwasanya yang penting kita beriman dan beramal soleh, seperti itu. Gak perlu menjadi muslim. Dan ayat yang dibacakan yaitu surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Biasa memang mereka selalu mengambil penggalan-penggalan ayat, kemudian tidak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kemudian memberikan penafsiran sesuai dengan kemauannya diri sendiri atau hawa nafsunya atau golongannya. Bagaimana sebenarnya tentang ayat 62 dari surah Al-Baqarah ini maupun ayat 69 dari surah Al-Ma'idah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani was-sabiin dan orang-orang sabiin. Nanti kita terangkan sabiin itu apa. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wa amila salihan dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih nanti di yaumil qiyamah. Jadi di sini dikatakan sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani maupun Sabiin, semuanya itu akan selamat katanya jika mereka beriman dan beramal soleh. Artinya yang penting kita baik, ya, agama kita apapun, ya, kita akan selamat, baik dan beriman katanya dengan yaumil akhir. Apakah seperti ini pengertiannya? Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang tadi juga dibacakan dalam surah Al-Imran? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Apakah terdapat paradoks antara dua ayat ini? Tentu tidak, ya. Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita baca asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 62 ini, diceritakan bahwasanya Salman Al-Farisi yang kita ketahui seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang berasal dari Persia, dia adalah sebelum datang ke Madinah orang yang ingin mencari kebenaran. Dia termasuk dari keluarga pejabat. Dia berteman baik dengan anak pejabat juga. Dia sering keluar dari rumah, berjalan-jalan ke sana kemari. Akhirnya pada suatu waktu dia mendapati di satu kemah ada seorang yang sedang membaca kitab Taurat sambil menangis. Dia tertarik, kemudian dia datangi. Kemudian kata pendeta tersebut, jika kamu benar-benar ingin mengetahui tentang apa yang saya baca, mari saya terangkan. Kemudian mulailah si pendeta itu menerangkan tentang agama Nasrani yang dibawa, yang dianut oleh si pendeta tadi. Akhirnya Salman Al-Farisi tertarik dan mengikuti agama orang tersebut. Asalnya dia seorang Majusi, ya, penyembah api. Kemudian diterangkan tentang hal-hal yang haram, hal-hal yang halal, apa yang harus dikerjakan dan seterusnya. Pada suatu waktu, ya, si pejabat temannya, ayahnya dari temannya tadi mengadakan pesta. Kemudian dihidangkanlah jamuan, dan pada saat hadir di jamuan tersebut dia tidak mau makan. Ditanya oleh ayahnya, kenapa kamu nggak mau makan? Tanya kepada anaknya. Oh, dikatakan bahwasanya makanan kamu tidak halal bagiku. Nah, pada saat itulah ketahuan bahwa anak si pejabat tadi dan juga termasuk Salman sudah berbeda agama dengan orang tuanya. Akhirnya dia diusir. Setelah itu Salman ini pergi mencari pendeta tadi dan berangkat merantau dengan pendeta tersebut, ikut beribadah dengan mereka. Kemudian diajak oleh pendeta tersebut ke komunitas kaum Nasara yang juga sama-sama beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian pada saat itu diceritakan bahwasanya di zaman ini, katanya, inilah zaman di mana akan ada nabi yang terakhir. Hendaknya kamu berusaha mencari dan menemui nabi tersebut. Kami pun jika kami berjumpa dengan nabi tersebut, kami akan beriman kepadanya dan kami akan membelanya sampai titik darah terakhir. Akhirnya Salman Al-Farisi pun mencari ke daerah Yathrib, Madinah pada waktu itu. Ini sesuai dengan petunjuk si pendeta Yahudi tadi. Ketika di perjalanan dia dibegal orang, hartanya diambil, kemudian dia dijadikan budak. Dan sampai di Madinah dia bekerja sebagai budak. Nah, kebetulan memang pada saat itu, di masa itu Rasulullah SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Salman mendengar tentang hijrahnya ada seorang yang mengaku sebagai nabi, Salman pun ingin menemuinya, karena dia juga sudah membaca Taurat dan sudah mengetahui ciri-ciri nabi yang terakhir ini. Ya, karena memang ciri-ciri nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil.
Dan ciri Nabi ini sudah diketahui oleh orang Yahudi maupun Nasrani. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi bagaimana kalau kita misalnya di pasar ketemu dengan anak kita, pasti kita kenal. Ini contohnya ketika Nabi waktu umur 12 tahun diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Tahu-tahu ada seorang rahib namanya Bahira melihat Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian dia berbicara kepada pamannya. Suruh pamannya ini buru-buru pulang. Jangan berada di Syam. Karena dia tahu nih, Yahudi ini tahu, si Bahira tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah bakal menjadi Nabi yang terakhir. Sampai demikian, ya, karena memang Allah sifati, Allah terangkan bahwasanya mereka itu mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, kemudian Salman Al-Farisi pun sudah mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman ini. Ketika mendengar Nabi tersebut datang ke Madinah, dia mau coba, mau menemuin dan juga tentunya sekalian membuktikan benar enggak ciri-ciri yang ada di Taurat dan Injil tersebut sesuai dengan orang yang ngaku Nabi ini. Dia bertemulah ke Rasulullah SAW, beri salam, kemudian ya berbicara. Akhirnya dia bawa buah-buahan yang dia beli dari hasil upah dia bekerja, diserahkan kepada Nabi. Ya, dikatakan ini adalah dari hasil zakat saya. Ini adalah sedekah dari saya. Terus Rasulullah pun menyambutnya dan menerimanya, ya, dengan gembira, dan kemudian Rasulullah SAW panggil sahabat-sahabatnya dan perintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan. Rasulullah enggak makan. Terus kata Salman bilang, oh saya tahu salah satu ciri Nabi ini, bahwasanya Nabi akhir zaman itu tidak menerima sedekah. Pada esok harinya lagi Salman datang lagi dengan membawa hadiah lagi, dengan membawa buah-buahan lagi, dan mengatakan kepada Rasulullah, ini adalah hadiah dari saya. Kalau kemarin dibilang sedekah, ini bilang hadiah. Diterima lagi sama Rasul. Kemudian Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, makan mereka, dan Rasulullah pun ikut makan. Kedua, dia bilang, wah ini sudah dua ciri dari Nabi akhir zaman, bahwasanya Nabi akhir zaman ini tidak terima sedekah, tapi menerima hadiah. Setelah itu, ya, Salman berkeliling, ngiterin sambil ngobrol, ngiterin Rasulullah SAW. Dia mau lihat lagi ciri yang lain lagi. Rasulullah SAW kemudian tahu apa yang diingini oleh Salman, dibuka bajunya, dibuka jubahnya. Hei Salman, lihat ini. Ya, di punggungnya Rasulullah SAW ada tanda, itu merupakan khatamun nabiyyin, tanda penutup nabi-nabi, ada di sini. Ketika dia mengetahui Salman itu, langsung Salman Al-Farisi menubruk Nabi dan menciumnya. Dan kemudian dia mengatakan dia beriman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah lama mengobrol dengan Nabi, diterangkan tentang Islam, kemudian Salman menceritakan, ya Rasulullah, saya sebelum ke Madinah ini saya berteman dengan orang-orang ahli kitab. Ya. Mereka itu orang-orang baik, orang-orang yang soleh, beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan mereka pun memberitahu saya tentang akan adanya Nabi yang terakhir. Dan mereka berjanji kalau ketemu, mengalami Nabi yang terakhir tersebut, mereka akan beriman dan membelanya. Lalu Salman bertanya, bagaimana nasib mereka ya Rasulullah di akhirat nanti? Kemudian menurut riwayat ini, ya, wallahu alam, saya tidak bisa pastikan, katanya Rasul bilang, mereka itu min ahlin nar. Mereka itu ahlun nar karena tidak beriman, tidak menyatakan Islam kepadaku.
Akhirnya turun ayat ini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani maupun Sabiin. Sabiin itu artinya, sebagian kalau baca terjemah dibilang itu para penyembah bintang. Sebenarnya bukan itu. As-Sabiin arti orang yang meninggalkan tradisi jahiliyah kaumnya, nggak mau ikut-ikutan menyembah berhala, itu Sabiin. Rasulullah SAW ketika membawa agama yang baru bilang Saba'a Muhammad. Sayyidina Umar ketika masuk Islam dibilang Saba'a Umar, artinya Umar sudah keluar dari agama dan tradisi kita. Ini kaum Sabiin ini adalah kaum yang beriman kepada Allah juga dan yaumil akhir, dan dia tidak menyembah apa yang disembah oleh kaum jahiliyah. Nah, mereka ini man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, dan beramal soleh, nanti falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak akan bersedih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yazunun, tidak akan merasa sedih maupun tidak akan merasa takut di yaumil qiyamah nanti. Arti mereka akan selamat di yaumil qiyamah. Baru Salman Al-Farisi baru merasa senang. Tadinya dia sudah gundah ketika Rasulullah SAW bilang mereka ahlun nar, ya. Sedih Salman karena melihat mereka ini orang-orang baik, orang-orang soleh, ya. Kok seperti itu, ya, ternyata ini turun ayat Quran yang menyatakan, ya, kalau walaupun mereka itu, ya, karena mereka tidak berjumpa kepada Rasul, ya, tapi mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beramal soleh, ya, mereka adalah termasuk orang-orang yang selamat yaumil qiyamah. Nah, jadi bagaimana dengan ayat ini kalau dikaitkan dengan zaman sekarang? Kan Al-Quran katanya untuk sampai seterusnya, sampai akhir zaman, bukan hanya untuk orang-orang sebelum diutusnya Rasul. Imam Ghazali memberikan keterangan, dan juga sebenarnya ayat-ayat ini tidak bertentangan dengan ayat tadi, dengan ayat yang Al-Baqarah 85 tadi. Jadi apabila, kata Imam Ghazali, ada pada zaman saat ini pun, zaman sekarang pun, misalnya ada orang yang hidup terpencil, ya, orang Nasranika, Yahudika, dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan dia beramal soleh, hidup di suatu daerah terpencil, dia belum mendengar dakwah Rasulullah SAW, belum mendengar dakwah Islam, dia beribadah sesuai dengan apa yang mereka dapat dahulu. Andai kata mereka seperti itu pun dan dia berbuat baik, mereka termasuk dalam ayat ini, mereka termasuk selamat. Tapi kalau mereka sudah pernah mendengar dakwah Islam, tentang dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, lalu mereka tetap ingkar, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Seperti dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya, sungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, ya, termasuk mereka itu min ahlin nar. Jadi kalau mereka telah mendengar dakwah Rasul tapi tidak beriman, ya, maka mereka lah termasuk orang-orang yang kafir tersebut. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan lagi, jadi ada 3 sebenarnya kelompok dari orang-orang dari umatnya Nabi kita Muhammad SAW terhadap dakwah Islam ini. Yang pertama tadi, orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir tapi tidak mendengarkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, belum mendapatkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, sama sekali nggak mendengarkan dakwah Islam. Ya, kalau zaman sekarang hampir mustahil, ya, sebab semuanya media begitu luas, ya, semuanya bisa mendengarkan hal ini. Nah, mereka ingkar, maka ini termasuk orang-orang yang tidak selamat.
Tapi kalau ada mereka di antara mereka yang kedua, golongan kedua, artinya mereka sama sekali tidak mendengarkan dakwah Islam. Hidup dalam terpencil, kemudian tidak mendengarkan, ya, dan mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, beramal soleh. Nah, itu kata Imam Ghazali, itu juga itu termasuk orang yang ma'fu, ya. Mungkin dia akan termasuk di dalam ayat ini karena dia tidak mendengarkan dakwah Rasul, misalnya hidup terpencil tadi. Yang ketiga juga katanya, yang Imam Ghazali berijtihad, katanya dia juga ma'fu, orang yang mendengarkan dakwah Islam tapi musyawwah, dakwah Islam yang telah dirusak, seperti melihat bagaimana dakwah Islam yang ditampilkan oleh orang-orang yang bengis, yang mengaku misalnya dia sebagai Islam, ya, seperti ISIS begitu, ya, melakukan kejahatan ke sana kemari dengan mengatasnamakan Islam. Kalau orang mendapatkan, oh Islam seperti ini, dia mendapatkan gambaran Islam seperti ini, kemudian dia tidak mau beriman, ya, karena dilihat, oh agama saya memerintahkan kedamaian, agama saya memerintahkan kasih sayang, kok agama Islam kayak begini, ya, memaksa orang, kalau orang kamu gak mau besar ditembak, ya, memperkosa anak-anak gadis, ya, menjadikan mereka budak. Apakah seperti ini Islam? Lah kemudian dia menolak masuk ke dalam Islam karena melihat Islam kayak begini, ya, dia tidak mendapatkan keterangan tentang Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin. Kata Imam Ghazali pun, ini pun termasuk yang ma'fu nanti, kalau dia beriman pada Allah wal yaumil akhir wa amila sholihan, ya. Jadi keterangan bahwasanya semua agama itu benar, ya, itu bertentangan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena dakwah Islam sudah menyebar, dakwahnya Rasulullah SAW menyebar ke seluruh dunia, ya, setiap orang bisa mengakses, bisa mendengarkan apa itu Islam yang sebenarnya, ya. Bagi mereka yang tetap menentang dan tidak mau mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.